Assalamualaikum, Om Tante, Bro Sis, apa kabar pian semua? Semoga sehat dan bahagia. Edisi kali ini, Ulun Muresta Fish Channel ingin mencoba berbagi informasi tentang ikan cana atau snakehead dari Kalimantan. Di Kalimantan sendiri sangat banyak terdapat sungai atau rawa berair hitam, yang merupakan habitat alami para cana. Berikut ulun rangkum mulai dari cana yang terbesar hingga cana yang terkecil, tapi sebelum mulai, sekiranya pian klik tombol subscribe, agar channel ini dapat berkembang, dalam memberikan informasi tentang dunia perikanan di Banjarmasin. Selamat menonton! Di urutan pertama ada ikan toman. Ikan dengan nama ilmiah Channa micropeltes ini adalah termasuk yang paling besar dalam keluarga snakehead. Habitat ikan ini biasanya di rawa yang berair hitam dan tenang. Toman biasa memakan mamalia kecil, ikan, dan katak. Ikan toman juga sangat agresif apabila dalam musim kawin atau sedang menjaga anaknya. Ikan ini dapat mencapai panjang 1 meter. Ulun pribadi pernah melihat indukan toman ukuran 80 cm. Toman sangatlah mudah ditemukan di pasar-pasar. Di Banjarmasin ikan ini dijual dengan harga 40–50 ribu per kilo. Toman adalah salah satu ikan favorit para pemancing, karena memiliki sambaran dan tarikan yang kuat. Di urutan kedua ada ikan peang. Ikan yang satu ini tentunya sudah sangat populer di kalangan pecinta snakehead. Ikan dengan nama ilmiah Channa marulioides atau biasa disebut emperor snakehead ini dapat ditemukan juga di Sumatera. Warna ikan ini cenderung oranye diselimuti warna hitam, biasanya dengan pola bunga teratai di samping tubuhnya. Ikan yang mempunyai panjang rata-rata 65 cm ini harganya sangat fantastis, apalagi jika sudah masuk kategori impor. Ikan ini biasanya mudah ditemukan di daerah Kalteng dan Sentarung. Ikan ini juga tidak kalah populer bagi pemancing, karena biasanya, begitu kita memperoleh ikan ini, biasanya ada pengepul yang membelinya. Ikan ini dibeli oleh para pengepul mulai dari 100.000 untuk ukuran 20 cm, dan mulai 500.000 untuk ukuran 50 cm, tergantung dari kualitas warna dan pola marking, dan biasanya akan dikirim ke luar pulau dengan harga berkali lipat. Di urutan ketiga ada ikan kerandang. Kerandang atau serandang dengan nama ilmiah Channa plerophthalma adalah sejenis ikan air tawar anggota suku Canidae kerabat gabus. Ikan buas ini menyebar terbatas di Kalimantan dan Sumatera. Ada pula yang menyebutnya toman bunga atau selendang mayang. Dalam bahasa Inggris disebut ocellated snakehead, merujuk pada pola bulatan-bulatan serupa mata di sisi badannya. Sama seperti sepupunya snakehead yang lain, ikan kerandang juga jadi target favorit pemancing. Ikan ini umumnya mempunyai panjang 40–50 cm, dengan berat rata-rata 2 kg saat dewasa, warna hijau kebiruan, dan marking hitam berles oranye. Menjadi salah satu ciri khas ikan indah ini. Ikan ini juga memakan ikan kecil dan katak. Ikan lokal ini juga bisa menjadi peliharaan tengkian, meskipun ikan lokal, tapi warnanya tidak kalah dengan cana impor lainnya. Di urutan keempat ada ikan kehung. Ikan ini terkenal dengan nama ilmiahnya, yaitu Channa lucius. Ikan ini biasa disebut spoon snakehead, karena bentuk kepalanya yang agak menyendok. Ikan dengan corak unik ini mempunyai panjang 40 cm. Ikan ini juga kerap kali menyambar umpan pancing. Meskipun perlawanannya tidak sekuat jenis gabus lain, ikan lokal ini juga populer di kalangan penghobi snakehead. Untuk dijadikan koleksi, ikan ini agak rentan dengan air jernih, sehingga sebaiknya dalam tangkian dimasukkan daun ketapang. Ikan ini agak pemalu, jadi sediakan juga kayu atau tanaman air untuk tempat bersembunyi. Tapi ketika melihat mangsa, ikan ini bisa tiba-tiba menyergap dari balik persembunyiannya. Di urutan kelima ada ikan mihau. Ikan bernama ilmiah Channa bangkanensis ini juga termasuk ikan snakehead Kalimantan yang bisa melengkapi koleksi pian di akuarium.
Meskipun penyebarannya ada juga di pulau seperti Sumatera, dan khususnya Bangka. Karena ukurannya yang tidak terlalu besar, dan hanya berkisar 20–25 cm saja, sehingga tidak perlu tank besar untuk memeliharanya. Corak ikan ini hampir sama dengan ikan kehung atau Channa lucius. Ikan ini juga termasuk ikan tangkapan alam. Sehingga untuk memeliharanya pian harus membuat biotop seperti habitat aslinya, yaitu dengan kayu, dedaunan kering, tanaman air, dan pastinya pian masukkan daun ketapang, agar ikan ini merasa seperti di alamnya. Ikan ini memakan udang kecil, ikan kecil, dan cacing. Di urutan ke-6 ada ikan bogo. Ikan Channa gachua adalah nama yang tidak asing bagi pecinta snakehead. Ikan Channa terkecil dalam keluarga Channidae ini mempunyai warna yang berbeda di setiap daerah, menyesuaikan dengan habitat tempat tinggalnya. Ada yang berwarna cerah, ada juga yang berwarna tidak terlalu terang. Ikan predator imut ini memiliki panjang 17–20 cm saja. Namun mengenai keganasan, ikan ini sama-sama bermental pemangsa seperti keluarga Channa yang lain. Ikan ini merupakan salah satu pilihan tepat bagi pemula yang ingin memelihara ikan Channa, karena ikan ini mudah beradaptasi dengan baik di dalam tank akuarium, dan tidak terlalu rentan dengan kondisi air. Untuk harga, ikan ini tergolong murah, biasanya berkisar 25.000 saja. Pian sudah bisa membeli ikan ini. Menurut pian cukup murah atau mahal? Tulis di kolom komentar. Ulun kira sekian info review mengenai ikan Channa kali ini. Perlakukanlah peliharaan kita sebaik-baiknya. Tidak melihat itu berharga mahal atau murah, karena hewan peliharaan kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Tidak peduli apa opini orang tentang ikan apa yang kita pelihara. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi pian, para penghobi dunia ikan. Adapun kekurangan dan kekeliruan dalam informasi yang ulun sampaikan, silahkan tulis masukan dan saran di kolom komentar. Nah, kira-kira ikan apakah yang akan kita bahas di next episode? Terus ikuti Muresta Fish Channel. Jangan lupa subscribe, suka, komentar, dan sebarkan. Assalamualaikum.